Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan ini kita memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati, dengan lisan dan dengan perbuatan. Dengan lisan kita gemar mengucapkan biqaulina alhamdulillahirabbil alhamdulillah, lega ke rampung tarawih di hari yang ke-24. Berarti dalam maning badan nggih. Dalam maning rampung pokoknya insyaallah jamaah sekalian termasuk golongan orang-orang yang terpilih yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit menyampaikan pesan Allah dalam Al-Qur'an, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan janganlah sekali-kali kamu berbuat syirik kepada Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang pertama adalah kita hendaknya menyembah Allah dengan penuh ketulusan, dengan tauhid yang murni, mempersaksikan bahwa tidak ada sesembahan selain Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti selain Allah itu bukan Tuhan, ya. Tuhan-Tuhan buatan manusia, bikinan manusia, gaweane manusia, sebutannya sekangaring manusia. Yang Tuhan yang sebenarnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan wa'budullaha, dan sembahlah Allah, wala tusyriku, dan janganlah kalian berbuat syirik. Apa itu syirik? Menyekutukan Allah, menduakan Allah, ngewayukaken Gusti Allah. Jadi kita tidak boleh menduakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang berbuat syirik atau orang musyrik itu? Ya orang yang menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Jadi double stereo. Kadang nyembah Allah, kadang nyembah selain Allah. Barkang masjid Allahu Akbar, sholat terus metu maring pinggir laut nyembah maring penguasa laut. Wahai penguasa laut, berilah kami keselamatan dari ancaman tsunami ini. Nah, itu kan sudah tidak benar. Jadi kita tidak boleh menyekutukan Allah. Macam-macam itu bentuk menyekutukan Allah. Yang jelas kita hendaknya menjauhi dari menyekutukan Allah. Nah, ini sudah poin yang pertama. Poin kedua, sekarang poin yang ketiga. Wabil walidaini ihsana. Dan hendaklah kepada kedua orang tua kalian berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Bapak Ibu dan adik-adik, anak-anak semuanya yang dirahmati Allah, di antara supaya kita hidup bahagia adalah berbakti kepada kedua orang tua. Bagi kita-kita ini yang sudah tua-tua, kalau masih punya orang tua, dibekteni dengan sebakti yang sebenar-benarnya. Terutama adalah ibunya. Ibune dewek, biyunge dewek, mamie dewek. Apa maning sebutannya siki zaman modern? Mama lagi ngapa? Mama lagi mangan gedang karo papae. Nyebutannya mama sih. Ditakoni nang aring batine, anu mamae lagi ngapa? Anu mamae kono, mamae lagi mangan gedang karo papa ya. Papa gue aslinya nek cara wong biasa gue ya kayak anu pang-pange gedang, kayak godhong gedang karo kayak nek apa iya karo cagake lah. Mangan gedang karo papae rosa temen gue, ngosisan karo gedeboke, karo sisan karo jerone apa kesene. Nah, ini kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan dalam Al-Quran itu wala taqul lahuma uffin. Tidak boleh kita berkata
atau uf atau ah. Jadi kita harus berkata yang sopan, yang baik kepada kedua orang tua. Karena Allah juga sangat suka kepada orang yang suka berbakti kepada kedua orang tua. Ridullah fi ridul walidain. Ridho Allah itu sangat bergantung kepada keridhoan kedua orang tua. Murka Allah juga sangat bergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Makanya Bapak Ibu saudara sekalian, adik-adik, anak-anak khususnya ini, sing esi duwe wong tua, jadikanlah orang tua sarana bagi kita untuk meraih bahagia di dunia maupun bahagia di akhir. Yang pertama antara lain caranya adalah dengan berkata yang baik, yang mulia, ya, dengan berkata yang mengenakan, jangan berkata kasar, jangan berkata yang jorok, jangan berkata buruk, apalagi menghina dan lain sebagainya. Nah, ini kita berusaha, ini khususnya kepada kita yang masih punya orang tua. Kemudian yang kedua, mengikuti nasihatnya. Sepanjang dalam kebaikan kita harus mengikuti, harus menuruti. Kecuali kalau memerintahkan, menasihati dalam keburukan, maka kita menolak pun dengan cara yang halus. Andai kata ada orang tua yang mengajak kepada kemusyrikan, maka tolaklah dengan cara yang halus. Sebagaimana Nabi Ibrahim dulu juga menolak dengan halus supaya menyembah kepada patung. Kon ider manut Nabi Ibrahim, bapaknya tuli anu tukang pegawainya gawe patung ajar itu. Ibrahim, adol patung, siap bapak, mangkat niku, mangkat idere kepriye patung aja tuku patung ini gua. Jadi Nabi Ibrahim juga berbakti kepada kedua orang tuanya. Begitu juga anaknya Ibrahim yang namanya Ismail. Ismail kemarin dulu waktu awal-awal di sini sampaikan bagaimana Ismail ketika ditanya, Ismail, aku membengi bar ngimpi kok nyembelih kono kepriwe pendapate. Nah, Ismail jawabnya kepenak karena dia berbakti kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Bapak laksanakanlah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang sabar. Nah ini ya, mungkin kalau terjadi pada anak-anak yang tidak berbakti orang tua, mungkin dia malah akan memarahi orang tuanya. Wong tua malah arep nyembelih anake. Mana ngene bapak kasisan entak sembelih luput kowe. Jadi inilah bukti bakti kepada orang tuanya. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, ini hendaknya kita berusaha mengikuti apa yang menjadi nasihat, apa yang menjadi perintahnya. Jadi nek diperintah kira-kira nek anu bisa mampu ya dilaksanakan, ya dilaksanakan. Mungkin membantu apa, mungkin diperintah apa dan sebagainya. Sepanjang kita ini mampu, kita ini bisa, laksanakanlah. Kecuali kita ini tidak bisa. Gotongna apa sih Pak? Gotongna gebah kirasi gue sekintal. Kula mboten kuat Pak, sekintal kula nggih bendeot mangke bangke kane. Ya gotongan nggih Pak nggih, ya, misalnya. Jadi sepanjang perintah itu dalam kebaikan kita laksanakan. Jangan sampai malah diperintah malah perintah. Jangan mari warung tuku brambang, bawang, lombok, uyah, kecap, apa. Ibune semangat ngapa, misalnya dan sebagainya. Jadi malah diperintah malah balik memerintah. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita hendaknya khususnya kepada orang tua kita yang sudah tua, sudah sepuh, maka rawatlah dengan sebaik-baiknya. Wong tua gue goleng rumat kawit kula jenengan sami urung lahir nggih, wis ngerepoti biyunge. Urung lahir niku nembe ngandut pirang bulan wis mual, wis pikirane pirang-pirang, penjalukane pirang-pirang, rasane wis pirang-pirang. Wis begitu lahir taruhane nyawa antara hidup dan mati. Iya jenengane wong lahiran tulih antara hidup dan mati. Karena memang ini salah satu peristiwa yang luar biasa. Sehingga saya yang kebetulan menangi anak kula tak tunggoni kabeh papat, tapi sing ijen udah cesar ora uli nunggone tunggone jadi sing dibedal blandik niku carane jahit kaya ngapa mboten parang nggih pun. Nah ini betapa ini orang tua terutama ibu sangat
besar perjuangannya kepada kita bagi sang surya menyinari dunia. Ora kepengin dibales apa-apa kecuali anaknya kon pada gawe bagus maring wong tuane. Jadi cara kula niku nggambaraken maring kanca-kanca kabeh khususnya generasi muda dan anak-anak semuanya saja, jadilah kita yang membuat orang tua kita mantruk-mantruk. Iya gue. Aja ndadekna wong tuane kula jenengan sami gede-gede. Astagfirullahaladzim. Ki bocah ya. Bocah siji ngene nakal kabeh. Nah, ngerti ya kayak kiye tuh limian tak lebokna maning. Nah misalnya naudzubillah min dzalik, jangan sampai jadikanlah orang tua kita ini nah anak aku nah itu kita berusaha jadi yang begitulah kira-kira. Ora perlu biaya gede, ora perlu pirang-pirang sing kula jenengan sami berkorban, sing penting wong tuane bunga, wong tuane seneng, wong tuane bombong, dalam bahasa agama niku ridho. Nah niki. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita harus selalu mendoakan. Poma di poma donga sing aja nganti kelewat kula jenengan sami adalah doa kepada kedua orang tua. Rabbik fili boleh, Allahumma fili boleh. Rabbik fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya napa niku? Ya Allah ampunilah aku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi aku di waktu masih kecil. Cilik yang repoti tekan gede sing repoti tekan tua sing repoti baik. Nah ini makanya kita kapan saatnya berbuat baik, ayo kita berbuat baik kepada kedua orang tua dengan cara apapun sepanjang itu sesuai dengan tuntunan agama. Monggo kula panjenengan sami berlomba-lomba meraih keriduan Allah dengan cara meraih keriduan kedua orang tua. Kalau mau melakukan segala sesuatu, mintalah doa kepada bapaknya, minta doa kepada ibunya, minta ridhonya, minta ikhlasnya, minta supaya mendoakan, minta supaya mendukung dan seterusnya dan seterusnya. Dan makatan Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, kultum kita mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya dan juga bagi anak-anak saya dan umumnya bagi jamaah sekalian. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.